Aku sebentar lagi harus pergi ketemu sama seorang wedding organizer sama ayah. Dan kebetulan sekali kosan aku yang lama itu mau direnovasi. Ada barang-barang penting yang harus diambil dari sana. Termasuk paspor palsu aku. Kalau begitu, biar ibu yang pergi ke tempat kos kamu. Dan ibu akan mengambil semua barang-barang kamu. Dan yang paling penting, ibu harus mengambil paspor kamu. Makanya paspor itu nggak bisa jatuh ke tangan Rehan. Bisa jadi malapetaka untuk aku. Benar sekali, Priti. Aku tahu. Untuk bisa menghentikan pernikahan ini, harus dibuktikan Priti dari India. Dan Ibu Hasnah bukanlah ibu kandung Priti. Ya, hanya itu caranya. Caranya, paspor Priti harus kudapatkan duluan. Ya, pasportnya harus kudapatkan. Rehan, kamu mau kemana? Kok kelihatan buru-buru begitu? Ada urusan yang harus aku selesaikan secepatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana anak itu? Kok kelihatannya buru-buru begitu? Sudahlah. Paling Rehan lagi nervous. Memikirkan pernikahannya dengan Priti. Sekarang saya lebih baik ke tempat kos-kosannya Priti. Untuk mengambil pesanan khusus Priti. Dion, tolong turunin aku di sini aja, Dion. Kenapa? Kamu masih marah sama aku? Aku benar-benar minta maaf sama kamu, Nek. Bukan, Dion, bukan seperti itu. Sudahlah, Dion, tolong turunin aku di sini aja, Dion. Najwa, kamu tahu kan aku nggak mungkin biarkan kamu berangkat ke butik sendirian. Biar aku antri kamu sampai ke butik ya. Aku nggak tenang kalau biarin kamu sendirian. Ya Allah, apa yang terjadi dengan aku? Kamu kenapa, Najwa? Nggak tahu, Dion, kepala aku udah sakit banget. Dion. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa sebenarnya yang terjadi dengan diriku? Ya, sekarang aku bawa kamu ke dokter ya. Najwa, bangun Najwa. Najwa sadar, Najwa. Kamu kenapa? Najwa. Astagfirullah. Gimana keadaannya, Dok? Alhamdulillah, sejauh ini tidak ada tanda-tanda yang membahayakan. Tapi dokter, kenapa belakangan ini saya sering sekali pusing? Ibu tidak apa-apa. Pusing yang terjadi bisa diakibatkan karena beberapa faktor. Tapi dari analisis sementara menunjukkan kalau ibu mengalami depresi. Sebaiknya ibu rileks dan tolong dijaga kesehatannya. Kamu denger kan? Makanya kamu tuh gak boleh stres-stres. Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa ya, Dok. Dan mulai dari sekarang saya akan lebih memperhatikan dia. Dan saya nggak akan membiarkan dia stres-stres lagi. Najwa, maafin aku ya kalau aku harus berkata jujur sama kamu. Kalau aku benar-benar mencintai kamu. Astagfirullahaladzim, Dion. Aku udah berkali-kali bilang sama kamu, kamu gak boleh memiliki perasaan itu. Kamu kan tahu aku ini perempuan yang sudah bersuami. Memangnya dilarang untuk mencintai seorang wanita yang udah bersuami. Najwa, kamu gak usah cemas. Aku gak ada niat mau merebut kamu dari siapapun juga. Dan aku gak mengharapkan balasan cinta dari kamu. Aku tulus mencintai kamu, Najwa. Aku yakin
Priti menyimpan paspornya di kamarnya. Di mana Priti menyimpan dokumen pribadinya ya? Ayo. Ya, Di tempat kos Priti. kok lagunya sedih banget? Aku lagi pikirin masa depan Najwa. Aku takut kalau dia akan bercerai dengan Rehan, itu akan membuat Najwa sangat menderita. Kok kamu bisa ngomong kayak gitu? Persoalannya sekarang berbeda. Najwa lagi dalam kebimbangan. Dan di satu sisi, aku sama sekali nggak nyangka kalau ternyata Dion itu mencintai Najwa. Aku benar-benar kecolongan, Anita. Ini nggak mungkin terjadi. Aku nggak bisa biarin. Apa? Dion cinta sama Najwa? Kamu lagi bercanda ya? Mana mungkin Dion suka sama Najwa? Anita, Dion terang-terangan bilang sama aku. Kasian banget Najwa kalau kayak gitu. Kamu tahu sendiri kan Dion kayak gimana, dia kan playboy banget. Justru karena itu, aku sama sekali nggak mau ngeliat Najwa terluka kedua kalinya. Kamu harus bawa Najwa ke sini lagi. Kebahagiaan dia kan sama kamu. Kalian sama-sama saling mencintai dan aku yakin takdir pasti akan menyatukan kalian berdua lagi. Itu sama sekali nggak mungkin, Anita. Sekalipun Rehan sudah menikahi Priti, Rehan nggak mungkin menceraikan Najwa. Aldi, itu kan pikiran kamu aja. Tapi coba kamu pikir dari sisinya Najwa. Dia itu nggak akan pernah bahagia sama Rehan. Kamu tahu kan ibu Priyanka kayak gimana sama dia. Dan kamu bayangin gak rasanya jadi Najwa kalau sampai Priti itu punya anak sama Rehan? Dan aku yakin Najwa itu akan semakin jauh dari Rehan kalau dia ngeliat Priti bahagia sama dia. Karena kamu tahu sendiri kan hatinya Najwa kayak gimana. Tulus banget. Dan dia gak akan tega untuk ngancurin kebahagiaan orang yang dicintai. Apalagi Priti dan Rehan, Aldi. Astagfirullah, Anita. Aku nggak mau bilang kalau sebenarnya omongan kamu itu ada benarnya. Aku juga nggak habis pikir bagaimana mungkin Najwa bisa berbagi cintanya dengan Rehan sama Priti. Najwa benar-benar terlalu baik menurut aku. Dia bahkan sangat menyayangi Priti yang kenyataannya sebenarnya bukan saudaranya. Kamu tahu nggak? Kalau kamu menikah lagi sama Najwa, aku akan senang banget. Dan aku janji aku akan anggap Najwa sebagai kakakku sendiri. Kamu udah yakin dengan apa yang kamu ucapkan? Apa kamu sadar? Kamu rela berbagi cinta dengan Najwa. Anita, kamu nggak lagi bermimpi kan? Nalar kamu itu di luar logika. Aldi, kamu nggak usah bingung. Aku yakin kok sama apa yang aku omongin tadi. Dan aku akan senang banget kalau kamu nikah sama dia lagi. Karena nanti
kalau anak kita udah lahir, dia akan mempunyai 2 ibu yang mencintai dia. Ya Allah, sungguh luar biasa Najwa. Dia bisa membuat Anita yang egois dan posesif itu menjadi orang yang berjiwa besar. Anita bahkan rela menerima Najwa menjadi madunya. Tapi, apakah aku siap untuk menikahi Najwa kembali? Padahal aku nggak mau membuat Najwa kecewa untuk kedua kalinya. Aku pengen semuanya jadi berantakan. Aldi dan Dion harus bisa aku adu domba dan kehabisan energi. Dengan begitu, aku bisa memainkan peranku dengan baik dalam situasi yang serba kacau ini. Iya, Priti. Ibu sekarang ini sedang menuju ke rumah kos kamu. Iya, ibu akan ambilkan semua barang-barang kamu, khususnya paspor kamu itu. Pak, bisa cepetan dikit, Pak? Maaf mas, lagi ngapain ya? Saya mau meletakkan semen ini di dalam. Tapi yang lagi renovasi kamar nomor 5. Bukan kamar ini. Oh, baiklah. Maaf, Bu. Bu, saya ini ibunya Priti. Saya ingin mengambil barang-barangnya Priti. Silakan Bu, nanti setelah semuanya diambil, tolong dikembalikan ya Bu kunci kamarnya. Pasti. Salah kunci barangkali. Kok ini pintunya nggak bisa dibuka sih? Maaf Bu, bisa saya bantu? Ini kenapa pintunya nggak bisa dibuka? Ya memang
pintu ini saya harus ganti, tapi karena Pritinya itu nggak pernah datang, jadi saya belum sempat ganti sampai saya harus merenovasi tempat ini. Kalau gitu bisa tolong bukain pintunya? Kenapa Priti punya 2 paspor? Najwa, belum selesai. Kenapa lama sekali, Najwa? Aku kesulitan mencari tas untuk membawa baju-bajunya Priti. Pak, tolong tunjukkan paspor Papa kepada Rehan. Ya, tentu. Astagfirullah, ini artinya dia sudah membohongi kami sejak awal kedatangannya. Priti. Silakan, Bu. Saya permisi. Ya,